Bab 1094, semua yang terlihat adalah tatananku. Segera, Sander Ye menemukan Yelena yang dalam perjalanan menuruni gunung. Saat ini, dia sedang berlari dan menyeka air matanya. Saat ini, Sander V berdiri di depannya. Yelena yang memelototinya, "Mau apa?" Sander Ye berkata dengan lembut, "Maaf." Yelena yang menoleh dan berkata, "Kamu tidak perlu meminta maaf, pedang itu kucuri." Saat dia berbicara, dia merasa sedih, dan air mata tiba-tiba keluar seperti bendungan yang jebol. Melihat ini, Sander Ye buru-buru berkata, "Maaf, ini salahku, pukul saja aku." Yelena yang hanya menangis tanpa berbicara. Sander Ye tahu bahwa gadis ini sangat sedih kali ini, dan dia sangat menyesalinya. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu saat itu? Melihat Yelena yang menangis, Sander Ye menghela nafas dengan suara pelan. Kenapa dia begitu bodoh kali ini? Sander Ye mencabut pedang yang diberikan oleh Yelena yang. Setelah melihatnya, dia tersenyum dan berkata, "Aku sangat menyukai pedang ini." Yelena yang menundukkan kepalanya dalam diam dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye berkata dengan lembut, "Kali ini salahku. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Aku berjanji kepadamu bahwa ini tidak akan pernah terjadi lagi." Yelena yang menatapnya, air mata mengalir di wajahnya. Sander Ye dengan lembut menyeka air matanya dan berkata, "Aku berjanji." Yelena yang menatapnya, "Bahkan kalau aku ingin membunuhmu di masa depan, apakah kamu masih percaya padaku?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Percaya." Yelena yang berkata, "Benarkah?" Sander Ye mengangguk, "Sungguh." Yelena yang memandangnya sebentar dan berkata, "Aku memaafkanmu." Sander Ye tertawa, dia melihat pedang di tangannya, lalu berkata, "Apakah pedang ini punya nama?" Yelena yang menggelengkan kepalanya. "Tidak." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, kamu pilih satu." Yelena yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak banyak baca buku, kamu yang berikan nama." Sander Ye melihat pedang itu dan merenung. Yelena yang tiba-tiba merasa gugup dan bertanya, "Apakah kamu akan terus menggunakannya?" Melihat mata Yelena yang penuh harap, Sander Ye tersenyum tipis, "Ya." Yelena yang menyeringai, "Kalau begitu kamu harus memberinya nama yang sangat keren. Bagaimanapun juga, kamu akan menjadi kultivator pedang terkuat di dunia di masa depan, jadi nama pedang itu harus terdengar sangat keren." Sander Ye tertawa, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia melihat pedang di tangannya. Setelah berpikir sejenak, dia berbisik, "Sebut saja tatanan." Yelena yang berkedip, "Tatanan." Sander Ye mengangguk sedikit, memegang tatanan, "Semua yang kulihat adalah tatananku." Weng! Pedang di tangan Sander Ye tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, raungan pedang membubung ke langit. Pedang pada mulanya adalah tubuh fana, tetapi menjadi spiritual karena manusia. Melihat reaksi pedang di tangannya, Sander Ye tertawa, "Mulai sekarang, kamu akan menciptakan tatanan denganku." Pedang itu bergetar hebat di tangannya. Ketika Yelena yang melihat pedang bereaksi seperti ini, dia bahkan lebih bahagia daripada Sander Ye, karena dia dapat melihat bahwa Sander Ye sangat menyukai pedang itu. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu tidak ingin terbang dengan pedang?" Yelena yang berkedip, "Apakah sekarang bisa?" Sander Ye mengangguk, "Apakah kamu takut?" Yelena yang menggelengkan kepalanya, tapi mengangguk cepat. Sander Ye tertawa, "Jangan takut, aku akan membawamu bersamaku untuk terbang dengan sepedang." Yelena yang mengangguk, "Oke." Sander Ye berpikir, dan pedang tatanan di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang raksasa dan jatuh ke tanah. Dia melompat, lalu mengulurkan tangannya ke arah Yelena yang. Yelena yang memegang tangannya dan melompat ke belakangnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Pegang aku erat-erat." Yelena yang ragu-ragu sejenak, lalu memeluk pinggang Sander Ye dengan kedua tangannya.
Sander Ye tersenyum dan berkata, bangun. Begitu suara itu terdengar, pedang itu berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Yelena yang tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan. Dia memeluk Sander Ye erat-erat dengan kedua tangannya dan menutup matanya erat-erat, tidak berani membukanya sama sekali. Keduanya terbang dengan pedang mereka, sekte pedang serta pegunungan di belakang mereka tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yelena yang berada di belakang Sander Ye, menutup matanya rapat-rapat, detak jantungnya semakin cepat, dan dia merasa mati lemas. Saat sampai di awan, Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu bisa membuka matamu sekarang. Pada saat ini, dia sudah menghentikan pedangnya. Mendengar perkataan Sander Ye, Yelena yang dengan lembut membuka salah satu matanya. Saat dia melihat bagian bawah, dia terkejut dan segera menutup matanya rapat-rapat lagi. Sander Ye tersenyum tipis, jangan takut. Yelena yang menggelengkan kepalanya berulang kali, aku tidak takut. Saat dia mengatakan itu, dia memeluknya lebih erat. Sander Ye menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata dengan lembut, aku ada di sini, jangan takut. Yelena yang masih menggelengkan kepalanya, dia sangat ketakutan. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa menutup mata sepanjang waktu, kan? Setelah itu, dia memegang tangan Yelena yang dengan kedua tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ayolah, aku di sini. Yelena yang ragu-ragu sejenak, lalu perlahan membuka matanya. Saat dia melihat pegunungan di bawah, dia merasa sedikit pusing, dan tanpa sadar menutup matanya lagi. Takut ketinggian. Sander Ye tersenyum, ayo, pelan-pelan, semuanya akan baik-baik saja. Dengan dorongan dari Sander Ye, Yelena yang membuka matanya lagi. Kali ini, biarpun dia masih sedikit takut, dia tidak menutup matanya lagi. Sander Ye tersenyum tipis, ayo pergi. Begitu suara itu terdengar, pedang di bawah kakinya langsung terbang, tapi dia mengontrol kecepatannya karena kalau terlalu cepat, gadis itu tidak akan mampu menahannya. Pedang terbang itu berjalan perlahan di bawah awan. Yelena yang tidak lagi takut. Dia melihat ke bawah ke pegunungan luas di bawah. Dia mulai bersemangat. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayo naik. Saat dia berbicara, dia bangkit dengan pedangnya, dan pedang itu menembus langsung awan tebal dan sampai ke puncak awan. Di atas kepalanya, bulan cerah menggantung tinggi. Yelena yang memandangi bulan yang cerah dan berseru, wow, bulan yang besar sekali. Sander Ye tertawa. Yelena yang memeluknya erat, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan bersemangat. Setelah beberapa saat, Sander Ye dan Yelena yang duduk di atas pedang, dan kaki Yelena yang berayun dengan lembut, sangat nyaman. Sander Ye mengeluarkan sebuah buku kuno dan berkata sambil tersenyum, bagaimana kalau membaca di sini? Yelena yang mengangguk cepat, oke. Sander Ye mengeluarkan buku kuno itu, membuka satu halaman, dan membaca, untuk berbuat baik, kamu ingin lebih unggul dari orang lain, memberi bantuan, kamu ingin memiliki reputasi yang baik, mengembangkan karir kamu ingin mengejutkan orang-orang dunia, untuk mempraktikkan etika, kamu ingin tampil beda, semua ini adalah duri di jalan yang berniat baik, dan paling mudah dijebak, jadi perlu dibuang semua sampah agar bisa bertunas dan melihat tubuh sejati. Yelena yang berkedip, apa maksudnya? Sander Ye tersenyum dan kemudian menjelaskan, ketika aku melakukan perbuatan baik, aku selalu ingin mengambil kesempatan untuk meninggikan diri aku di atas orang lain. Ketika aku memberi sedikit bantuan kepada orang lain, aku selalu ingin berteman. Ketika aku melakukan beberapa perbuatan baik, aku selalu ingin mengejutkan dunia dan membangun integritas moral. Berpikir untuk menjadi baru dan berbeda adalah kecenderungan-kecenderungan buruk dalam pemikiran yang baik, dan itu juga merupakan hambatan dalam perjalanan mengejar kebenaran, yang paling banyak terjebak dan sulit dihilangkan. Setelah mengatakan ini, dia menoleh untuk melihat Yelena yang dan tersenyum tipis, sama seperti berlatih kultivasi,
hatimu harus murni dan pikiranmu harus jernih. Hanya dengan cara ini kamu dapat melihat hati dan jati dirimu yang sebenarnya. Apakah kamu mengerti? Yelena yang mengangguk samar-samar mengerti. Sander Ye tersenyum dan terus mengajari Yelena yang cara membaca, sementara Yelena yang mendengarkan dengan penuh perhatian dan mengajukan pertanyaan dari waktu ke waktu. Di atas awan, di bawah sinar bulan, keduanya duduk berdampingan di pedang tatanan, merasa sangat hangat. Dengan cara ini, kedua orang itu kembali ke gerbang dalam sekte pedang dengan pedang mereka saat larut malam. Segera setelah mereka kembali ke gerbang dalam, pengurus Wu muncul di depan mereka. Sander Ye memandang pengurus Wu, "Siapa yang mulia?" Pengurus Wu tersenyum tipis dan berkata, "Halo, Tuan Ye, aku Huito Wu, pengurus Aula Misi." Saat dia berbicara, dia mengeluarkan sebuah kotak dan berjalan ke Yelena Yang. Dia membuka kotak itu dan menemukan kalung permata di dalamnya. Yelena yang sedikit bingung, "Pengurus Wu." Pengurus Wu tersenyum, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan lain dan menyerahkannya kepada Yelena Yang. "Nona, inilah yang terjadi." Saat berbicara, dia menceritakan kisah tentang Yelena yang ditipu. Ketika Sander Ye mendengar bahwa Yelena yang sudah menggadaikan satu-satunya kalung yang ditinggalkan ibunya untuk membeli pedang untuk dia, hatinya tiba-tiba terasa seperti seseorang sudah memukulnya, dan perasaan penyesalan membanjiri hatinya sampai kemana-mana. Saat ini, pengurus Wu mengeluarkan sebotol ramuan lagi dan menyerahkannya kepada Yelena Yang. "Nona, ini khusus digunakan untuk menyembuhkan luka. Ini akan berguna bagi kamu." "Terluka?" Sander Ye tiba-tiba melihat ke arah Yelena Yang dan berkata dengan heran, "Apakah kamu terluka?" Yelena Yang menggeleng cepat, "Tidak, tidak." Saat dia mengatakan itu, dia dengan cepat menutupi punggungnya. Sander Ye buru-buru berjalan ke belakangnya. Ketika dia melihat bekas darah dalam di punggungnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia buru-buru mengambil ramuan penyembuhan dari pengurus Wu. "Pengurus Wu, terima kasih banyak." Pengurus Wu tersenyum dan berkata, "Ini masalah kecil, Tuan Ye, kamu harus menyembuhkan nona ini terlebih dahulu. Selain itu, besok adalah kompetisi gerbang dalam. Aku berharap Tuan Ye mendapatkan hasil yang baik." Sander Ye menangkupkan tinjunya dan berkata, "Terima kasih banyak." Pengurus Wu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah menangkupkan tangannya, dia berbalik dan pergi. Sander Ye dengan cepat menarik Yelena Yang ke dalam kamar. Dia meminta Yelena Yang untuk berbaring, dan kemudian dia hendak merobek pakaiannya, tapi Yelena Yang segera duduk dan berkata dengan gugup, "Tidak, tidak perlu." Sander Ye terkejut sesaat, lalu mengerti. Dia memelototinya, "Apa yang kamu pikirkan? Ayo, cepat tengkurap." Yelena Yang ragu-ragu sejenak, lalu berbaring di tempat tidur. Sander Ye dengan lembut merobek pakaiannya. Melihat noda darah, jantungnya tiba-tiba terasa perih. Dia menarik napas dalam-dalam dan menekan emosi di dalam hatinya lalu mengambil baskom berisi air. Setelah beberapa saat, Sander Ye mengeluarkan handuk bersih dan dengan lembut menyeka lukanya. Melihat lukanya yang dalam, tangannya perlahan mulai gemetar. Set. Yelena Yang menarik napas. Sander Ye buru-buru berkata, "Apakah sakit?" Yelena Yang menggelengkan kepalanya dan menyeringai, "Tidak apa-apa." Sander Ye berkata, "Jangan ditahan." Yelena Yang menoleh ke arahnya dan berkata sambil tersenyum, "Ketika aku masih seorang pengemis, aku berkelahi dengan orang-orang dan tangan aku patah." "Apa artinya ini?" Sander Ye terdiam. Yelena Yang berkata dengan lembut, "Aku tidak takut sakit, aku hanya takut kelaparan. Sebenarnya, aku tidak ingin mencuri apapun, tetapi kalau aku tidak mencuri apapun, aku akan lapar dan rasa lapar tidak nyaman." Bersambung.